Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu pengembangan proyek aplikasi Vigenesia yang ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah teknologi web service pada semester 5 ini. Kelompok kami ada 5 orang yang terdiri dari Miftah Fadilah dengan NIM 12220551, ada Gadis Shalwa dengan NIM 12220502, saya sendiri Rima Diastiawati dengan NIM 12220481, Farhan Sofan Muhlisin dengan NIM 12220520, dan Rana Nurfatin Suhada dengan NIM 12220504. Selanjutnya ada latar belakang Vigenesia. Vigenesia adalah hasil pemikiran dari diskusi dengan mahasiswa Universitas Dina Sarana Informatika untuk membangun startup. Satu ide produknya adalah Vigenesia, yaitu Visi Generasi Indonesia. Mimpi besar Vigenesia adalah aplikasi ini bisa menyatukan generasi muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam merajut nasionalisme, persahabatan, saling memotivasi, mengedukasi, berbagi cerita dan cita-cita. Vigenesia akan dikembangkan secara bertahap, mulai dengan case study di mata kuliah teknologi web service, dikembangkan oleh mahasiswa sebagai proyek, dan dalam jangka panjang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapat support dari Kemendikbud maupun masyarakat luas. Pada tugas kali ini, kami mengangkat tema pengembangan aplikasi Vigenesia. Pertama-tama saya akan memberikan alasan mengapa kita pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tema ini. Adalah karena menurut kami ide aplikasi Vigenesia cukup menarik, di mana masyarakat Indonesia bisa berbagi dan saling memotivasi satu sama lain. Tetapi kami melihat ada beberapa kekurangan pada aplikasi Vigenesia pada saat ini. Oleh karena itu, di sini kami menambahkan beberapa fitur seperti CRUD, filter data motivasi, profil, dan dengan tampilan yang lebih menarik dan modern. Sebelumnya, di sini pengembangan dari proyek Vigenesia kelompok kami yaitu menggunakan UI UX yang terinspirasi dari aplikasi Spotify. Pada halaman awal ini ada gambar peta Indonesia dan logo bendera sebagai lambang yang menggambarkan dari nama aplikasi ini, yaitu Vigenesia dengan yang berarti Visi Generasi Indonesia. Lalu ada tombol login dan sign up. Login di sini akan mengarah ke halaman berikutnya, yaitu halaman sign in. Di halaman sign in, kita dapat mengisi username atau email dan mengisi password untuk bisa sign in dengan mengklik tombol sign in yang akan mengarah ke halaman berikutnya, yaitu halaman beranda. Lalu di scriptnya, ini merupakan implementasi halaman onboarding untuk aplikasi Flutter dengan desain modern dan fungsionalitas yang terorganisir. Halaman ini menggunakan latar belakang berwarna hitam dengan teks putih untuk menciptakan kontras yang menarik, serta tombol berwarna hijau untuk menonjolkan elemen interaktif. Terdapat logo tagline Vigenesia dan beberapa tombol aksi seperti login, sign up, serta opsi login menggunakan Google, Facebook, atau Apple. Tombol-tombol ini memiliki gaya desain dengan sudut membulat untuk memberikan kesan modern. Setiap tombol juga dilengkapi dengan navigasi yang akan membawa pengguna ke halaman terkait, seperti halaman login atau pendaftaran email baru. Komponen ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan menarik, dengan dukungan visual berupa icon-icon untuk opsi login melalui platform pihak ketiga. Di halaman sign in, kita dapat mengisi username atau email dan mengisi password untuk bisa sign in dengan mengklik tombol sign in yang akan mengarah ke halaman berikutnya, yaitu halaman beranda. Lalu script implementasi halaman sign in ini pada aplikasi berbasis Flutter ini, halaman ini memiliki form untuk input email dan password yang kemudian dikirim ke API menggunakan Dio untuk proses autentikasi. Jika autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard
dengan data nama pengguna yang didapat dari API. Jika gagal, pesan kesalahan ditampilkan menggunakan flashbar. Halaman ini didesain dengan berbagai elemen UI seperti teks, form input, dan validasi dasar, dan tombol sign in. Selain itu, terdapat navigasi kembali ke halaman sebelumnya melalui ikon panah kiri di bagian atas. UI menggunakan tema warna gelap dengan detail seperti sudut membulat pada elemen input, padding yang konsisten, dan desain responsif untuk berbagai ukuran layar. Baik, selanjutnya aplikasi ini punya halaman utama yang namanya Beranda. Di sini, data motivasi ditarik dari API menggunakan Dio dan ditampilkan ke pengguna lewat fitur Builder. Kalau data belum selesai dimuat, muncul indikator loading. Tapi, kalau datanya kosong atau ada error, muncul pesan sesuai kondisinya. Selain itu, halaman ini juga punya fitur personalisasi, nama pengguna yang ditampilkan di bagian atas. Tombol tambah motivasi buat nambah konten baru, dan refresh buat memperbarui data. Ada juga navigasi ke halaman profil dan pengaturan. Selanjutnya terdapat halaman profil. Di halaman profil ini, kita menampilkan informasi profil pengguna yang diambil dari API berdasarkan nama pengguna yang dikirim. Bagian atas dihias dengan gradient background yang bikin tampilannya lebih menarik, lengkap dengan foto profil, tombol untuk edit profil, dan logout. Data profil pengguna seperti nama, profesi, dan jumlah motivasi ditampilkan secara dinamis lewat fitur Builder. Kalau datanya belum selesai di-load, ada loading indikator, dan kalau terjadi error, bakal muncul pesan error. Selain itu, pengguna bisa mengedit profilnya dengan navigasi ke halaman edit profil. Secara keseluruhan, desain halaman ini clean, responsif, dan mempermudah pengguna untuk melihat dan mengelola informasi pribadinya. Selanjutnya di sini ada tampilan Add Motivation. Di tampilan ini ada kolom untuk menambahkan motivation. Lalu selanjutnya codingannya. Kode ini adalah implementasi layar flutter untuk menambahkan motivasi ke dalam aplikasi Vigenesia. Kelas utama Add Motivation Screen menggunakan widget stateful untuk menangani perubahan status. Ada dua text editing controller untuk menangkap input pengguna yaitu nama dan motivasi. Metode post register menggunakan paket Dio untuk mengirim data ke server melalui API POST. Jika permintaan berhasil, pengguna akan diarahkan kembali dan notifikasi sukses muncul menggunakan flashbar. Jika input kosong, pesan kesalahan akan ditampilkan. Desain layar mencakup judul, input field, dan tombol untuk menambahkan motivasi dengan gaya yang konsisten dan responsif. Selanjutnya di sini ada tampilan halaman edit motivation. Di sini ada kolom untuk mengupdate dan mendelete. Selanjutnya penjelasan codingannya adalah implementasi layar flutter untuk mengedit dan menghapus motivasi pada aplikasi Vigenesia. Kelas Edit Motivation Screen menggunakan widget stateful untuk menangani data motivasi yang dapat diedit atau dihapus berdasarkan ID yang diterima. Metode post register mengirimkan data edit ke server menggunakan HTTP put, sedangkan delete motivation menghapus motivasi menggunakan HTTP delete. Data motivasi diambil dari server dengan metode fetch motivasi data menggunakan HTTP GET. Input pengguna ditangani dengan text editing controller dan aksi edit serta hapus dipicu oleh tombol dengan notifikasi keberhasilan atau kegagalan menggunakan flashbar. Desain layar mencakup judul, input field, serta tombol untuk mengupdate dan delete. Selanjutnya, di sini ada halaman search motivasi. Untuk mengakses halaman search ini, user dapat menekan tombol search yang terdapat di navigation bar di bawah. Halaman search ini memungkinkan user untuk mencari motivasi yang diinginkan. Selanjutnya untuk codingannya, di sini adalah
codingan untuk tampilan halaman pencarian di aplikasi Flutter. Komponen utamanya adalah search category screen yang menampilkan judul search dan kotak pencarian. Saat kotak pencarian ditekan, user akan diarahkan ke halaman pencarian utama search screen. Tata letaknya menggunakan custom scroll view dengan widget search box sebagai kotak pencarian interaktif yang dilengkapi icon dan teks search motivation. Seluruh desain halaman memanfaatkan warna dan gaya dari My Colors, sehingga tampilannya simple tapi tetap menarik. Lalu di sini ada halaman motivasi saya. Halaman ini berisi motivasi dari user yang sedang melakukan login di aplikasi ini. User juga bisa menambahkan motivasi baru, mengedit dan menghapus motivasi. Selanjutnya ke codingannya. Kode ini adalah implementasi halaman library screen yang berfungsi untuk menampilkan dan mengelola daftar motivasi pengguna. Data motivasi diambil dari API menggunakan package Dio melalui fungsi fetch motivasi data, lalu ditampilkan dalam bentuk daftar menggunakan Feature Builder. Halaman ini memiliki fitur seperti tombol untuk menambah motivasi baru ke Add Motivation Screen, mengakses profil pengguna di profil screen, dan memperbarui data motivasi dengan tombol refresh. Daftar motivasi ditampilkan menggunakan list style, di mana setiap item dapat diklik untuk mengedit motivasi melalui Edit Motivation Screen. Desain halaman ini menggunakan tema gelap dari My Colors dengan tata letak fleksibel yang diatur menggunakan custom scroll view dan silver toolbox adapter, sehingga memberikan UI dan UX yang dinamis dan menarik bagi user. Di sini saya akan menjelaskan halaman edit profil. Halaman ini digunakan untuk mengedit profil user yang berisi input, nama, profesi, email, dan password. Dan ketika sudah diisi, user diminta untuk mengklik tombol update. Oke, berikutnya adalah penjelasan kodenya. Kode ini adalah implementasi halaman edit profile dalam aplikasi Flutter yang berfungsi untuk mengubah data pengguna. Halaman ini memiliki beberapa input field seperti nama, profesi, email, dan password yang diisi menggunakan data dari API, yang mana nama fungsinya itu adalah post. Ketika sudah diisi, akan dikirimkan ke server dan server akan mengembalikan respons. Halaman ini juga menggunakan library flashbar untuk menampilkan notifikasi sukses atau gagal saat memperbarui data. Desain antarmuka dibuat dengan warna-warna gelap dan elemen input yang simpel namun modern. Sementara navigasi disediakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan database yang digunakan pada aplikasi Veganesia. Untuk database-nya sendiri di sini kami menggunakan MySQL. Dan untuk tabel yang pertama itu ada tabel motivation. Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data motivasi. Yang pertama kolomnya itu ID, tipe datanya big integer, dan auto increment. Selanjutnya ID user sebagai foreign key, lalu isi motivasi, tipe data varchar, lalu ID kategori, tanggal input, tanggal update, dan timestamp yang berisi saat dibuat dan saat diupdate. Selanjutnya tabel users. Tabel user ini digunakan untuk menyimpan semua data user atau pengguna pada aplikasi Veganesia. Dan di sini ada 9 kolom. Yang pertama ID, nama, profesi, email, password. Nah, di sini password kita menggunakan varchar 255 karena di sini untuk menyimpan data yang sudah dienkripsi.
lalu ada timestamp kapan dibuat dan kapan diupdate. Sekarang kita masuk ke demo program. Nah, di sini kami menggunakan Android Studio dengan virtual device-nya itu Pixel 8 Pro. Nah, ini sudah terbuka. Di sini kita akan mencoba daftar terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh di sini saya akan isi profesinya guru dan emailnya ujang@gmail.com dan passwordnya. Lalu klik tombol sign up. Nah, muncul notifikasi berhasil registrasi. Oke, setelah itu kita akan login menggunakan akun yang tadi baru dibuat. ujang@gmail.com dan passwordnya password. Oke, kita klik tombol sign in. Oke, sudah masuk ke halaman beranda dan muncul nama user yang tadi kita buat, yaitu Ujang. Nah, di halaman beranda ini akan muncul semua motivasi yang pernah dibuat oleh semua user. Dan ini contohnya seorang user bernama Mifta Fadila sudah membuat 3 motivasi. Oke, lalu di sini ada tombol refresh. Sekarang kita akan coba tambah motivasi. Misalkan di sini motivasi untuk para programmer. Jangan pernah takut untuk gagal dalam project coding. Karena kegagalan adalah langkah pertama menuju solusi yang lebih baik. Nah, setelah itu kita klik tombol tambah. Muncul notifikasi berhasil ditambahkan. Oke. Karena di sini belum muncul, kita klik tombol refresh. Nah, ini motivasinya sudah muncul. Jangan pernah takut untuk gagal dalam proyek coding, karena kegagalan adalah langkah pertama menuju solusi yang lebih baik. Lalu ada menu search. Ini berfungsi untuk mencari motivasi. Oke, selanjutnya ada menu motivasi saya. Nah, di sini adalah list motivasi-motivasi yang pernah dibuat oleh si user yang sedang login. Oke. Setelah itu di sini ada fitur profile. Nah, ini adalah data profile kita yang sesuai pada saat daftar, yaitu nama lengkapnya Ujang, profesinya guru, dan di sini juga kita bisa edit profilnya. Di sini bisa ubah semua data termasuk password. Oke, setelah itu kita juga bisa mengubah motivasi yang sudah dibuat. Misalkan di sini saya ubah semangat ngoding, lalu saya update. Nah,
muncul notif motivasi berhasil diupdate. Nah, karena di sini belum berubah, kita klik tombol refresh. Oke, datanya sudah terupdate dan kita juga bisa menghapus datanya. Kita klik delete. Nah, data motivasinya sudah hilang. Oke, mungkin itu saja untuk demo kali ini. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.